Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisatu Saada, mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2024. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan 3 penjelasan tentang Pancasila. Yang pertama ini ada Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua Pancasila dalam perspektif ideologi, dan ketiga ada Pancasila dalam kajian filsafat. Nah, kita akan mulai yang pertama dulu ya. Yang pertama ini Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini tuh ada dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu bagian gitu. Nah, tapi yang pertama yang akan saya jelaskan ini Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dan proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Nah, kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian loh. Nah, salah ada suatu pengertiannya adalah suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Nah, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Nah, kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dermaputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dan kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi substitusi, penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain, mengambil alih fungsi dengan perubahan struktural yang minimal. Nah, lalu yang kedua ada sinkretisme, pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Lalu yang ketiga ada adisi, tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Lalu ada originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Lalu yang terakhir rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar yang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Nah, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk bahasa, sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintah di Indonesia. Nah, As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila Jalan dengan judul Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar. Nah, agama besar. Nah, seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut juga menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, misalnya itu konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam.
Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Nah, yang kedua ini ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dalam kajian sejarah ya. Nah, Pancasila juga disebut. Nah, Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maaf ya. Kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya, dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada kepribadian yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Ideologi bangsa. Nah, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga kadang juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendati pun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain, yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa lalu. Nah, nilai-nilai spiritual sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Nah, yang ketiga ini penjelasan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang terakhir dari penjelasan yang kajian. Sebagaimana dikatakan, ya, tidak terlihat ya. Nah, sebagaimana dikatakan Van Savigny, maaf jika saya ada salah penyebutan, bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Nah, ini yang terakhir, Perjanjian Luhur. Perjanjian Luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Lalu kita akan masuk ke penjelasan yang kedua. Nah, ini yang Pancasila dalam ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa, sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Nah, ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realitis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak, yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut.
Nah, dengan demikian ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandasan pada nilai Pancasila. Nah, Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia, bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintah mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Sebentar ya. Oh, udah nggak usah. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia sudah menempuh beberapa periode yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Oh, gelap ya. Nah, ya. Oh, gini. Ini ya, bentar ya. Maaf ya, terjeda sebentar. Yes. Nah, gini ya. Yes, berapa? Nah, bentar ya, maaf. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Maaf ya, ada sedikit ini. Nah, jadi sampai mana? Oh iya, Pancasila sebagai uh, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode yang dimulai dari periode zaman Orde Lama, Orde La- eh, zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara negara Indonesia. Nah, Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Nah, pada masa masa Orde Lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Nah, pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, secara bahasa Pancasila tuh berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Adapun menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, istilah ideologi terdiri dari dua akar kata yang diambil dari bahasa Yunani, yakni logos dan idea. Nah, logos adalah buah pemikiran, adapun idea adalah sebuah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Maaf jika saya mengulangi beberapa kata. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, dalam tatanan negara, maka Pancasila sebagai hukum di atas sumber hukum. Pancasila adalah yang pentingnya para aparat pemerintah bersikap sesuai dengan asas. Oh iya, dalam tatanan negara, maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti, setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, beberapa pasal kebijakan dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senafas dengan nilai Pancasila. Nah, yang pertama ini kan ada yang bunyi bunyi 5 sila ya dalam Pancasila. Siapa sih yang nggak hafal ya sama Pancasila ya?
Yang pertama kan ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat. Nah, hal ini seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Nah, dalam tatanan negara, pendapat dalam Pancasila. Nah, sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam konsep Pancasila. Nah, ini ada beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat kita. Yang pertama ini ada silaturahmi, yang kedua ada adat istiadat, lalu gotong royong, beragama, musyawarah, saling menghargai dan beradab. Nah, terus untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal di bawah ini ya. Yang pertama ini ada membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama. Lalu ada menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Lalu musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata. Lalu yang terakhir, partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu ada juga yang menjadi kedudukan Pancasila. Nih, yang pertama itu ada sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kedua, falsafah hidup bangsa dan negara. Tiga, pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dasar negara Indonesia. Yang kelima, ideologi negara dan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Nah, kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting. Yang pertama ini ada pemberontakan G30S PKI. Nah, pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para jenderal, maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dengan dasar negara komunis. Ternyata upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. Nah, yang kedua ini kemajumukan dalam bersatu. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, etnis, kelompok, dan budaya. Seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan etnis lain sebagainya. Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila, sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang penting. Nah, lalu Nah, ini yang terakhir. Maafin saya ada tambahan ya. Yang untuk yang ini yang kedua. Nah, tidak boleh, tidak boleh ada lagi korupsi, terus nepotisme, mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok dan lain-lain. Membumikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan dengan benar. Hal ini sesuai cita-cita Bapak pendiri bangsa. Nilai Pancasila yang luhur akan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin. Nah, yang ketiga ini akan saya sedikit menjelaskan Pancasila dalam kajian filsafat. Nah, ada beberapa alasan kenapa. Pertama ini, dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi
Grundslag daripada Indonesia merdeka. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Nah, hasil perenungan itu dimaksudkan untuk menetapkan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Nah, Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, seperti peraturan perundangan, pemerintahan, perekonomian nasional, kehidupan berbangsa, hubungan warga negara dengan negara lain, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha yang menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, yang kedua ini, ada penjelasan kedua ini, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Insya Allah cantiknya. Nah, terus ada contoh-contohnya nih. Contohnya itu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh konkretnya ini, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi dan tidak sesuai dengan nilai agama dan martabat kemanusiaan. Nah, contoh yang kedua ini tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak beragama. Dan contoh yang terakhir tidak membahas atau mencemooh agama manapun, agama maupun pemeluk agama lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai 3 penjelasan tadi tentang penjelasan tadi yang pertama Pancasila dalam kajian sejarah, yang kedua Pancasila dalam perspektif filsafat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Stop. Bentar, belum stop ini. Ini stopnya mana? Ini stop. Stop.